Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Apa kabar hari ini? Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan memenuhi hati kita, memberikan kekuatan yang baru, serta menuntun setiap langkah kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata di pagi yang baru. Mungkin ada di antara kita yang bangun dengan hati penuh sukacita, tetapi mungkin juga ada yang bangun dengan banyak pikiran, kekhawatiran, pergumulan, atau bahkan pertanyaan tentang bagaimana kita akan menjalani hari ini. Namun pagi ini, mari kita berhenti sejenak dan mengingat satu hal, kita tidak menjalani hidup ini sendirian. Ada Tuhan yang mendengar setiap doa yang kita naikkan kepadanya. Renungan pagi kita hari ini berjudul, Kuasa Doa yang Konsisten. Saudara yang terkasih, seringkali kita berdoa ketika menghadapi masalah, kita berdoa ketika membutuhkan pertolongan, kita berdoa ketika keadaan menjadi sulit, tetapi setelah keadaan mulai membaik, terkadang kita kembali sibuk dan melupakan doa. Padahal doa bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa adalah hubungan, doa adalah saat kita datang kepada Bapa, membuka hati, mencurahkan isi pikiran, menyampaikan pergumulan, mengucap syukur, dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Ada kalanya kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi belum melihat jawaban. Kita mungkin mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengar doaku? Pagi ini, mari kita belajar bahwa jawaban yang belum terlihat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Doa yang konsisten membentuk hati kita untuk tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Doa mengajarkan kita untuk tetap berharap ketika jalan terasa panjang, dan doa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, bahkan ketika kita belum memahami rencananya. Karena itu, jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Tetaplah berdoa ketika keadaan baik, tetaplah berdoa ketika keadaan sulit, tetaplah berdoa ketika hati sedang kuat maupun ketika hati sedang lemah. Mungkin hari ini kita membawa satu pergumulan yang sudah lama kita doakan. Jangan menyerah. Bawalah kembali kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada doa yang sia-sia ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman dan ketekunan. Mari kita siapkan hati kita, tenangkan pikiran kita, letakkan sejenak semua kesibukan dan kekhawatiran kita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar tentang kuasa doa yang konsisten. Kiranya melalui renungan pagi ini, iman kita kembali dikuatkan, hati kita kembali diteguhkan, dan kita memiliki kerinduan untuk menjadikan doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita setiap hari. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan yang terutama, tetaplah berdoa. Selamat mengikuti renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita, tinggalkan sejenak segala kesibukan, kekhawatiran, dan beban yang sedang kita pikirkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, dengan iman dan pengharapan, karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan kepadanya. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa, Bapa kami yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, memberikan kesempatan untuk kembali melihat hari yang baru, dan memberikan napas kehidupan kepada kami. Kami sadar bahwa semua yang kami miliki hari ini bukan semata-mata karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan kami. Ada yang datang dengan hati yang penuh sukacita, tetapi mungkin ada juga yang datang dengan hati yang lelah, kecewa, takut, bingung, atau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Jika hari ini ada hati yang sedang gelisah, berikanlah ketenangan. Jika ada yang sedang lemah, berikanlah kekuatan. Jika ada yang sedang kehilangan pengharapan, nyalakan kembali iman di dalam hatinya.
Bapa, melalui renungan pagi ini, ajarlah kami untuk memahami kuasa doa yang konsisten. Ajarlah kami untuk tidak hanya berdoa ketika kami membutuhkan pertolongan, tetapi menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kami setiap hari. Ketika doa kami belum dijawab, berikan kami kesabaran untuk menunggu. Ketika keadaan belum berubah, berikan kami iman untuk tetap percaya. Ketika jalan di depan kami belum terlihat jelas, tuntunlah kami untuk tetap berjalan bersama-Mu. Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kami sering melupakan doa. Ampuni kami apabila kami lebih banyak mengandalkan kekuatan sendiri daripada datang kepadamu. Mulai hari ini, tanamkan dalam hati kami kerinduan untuk mencari-Mu setiap hari. Biarlah melalui doa, hubungan kami dengan-Mu semakin dekat. Biarlah doa bukan hanya menjadi kata-kata yang kami ucapkan, tetapi menjadi ungkapan iman, penyerahan diri, dan kepercayaan kami kepadamu. Berkatilah renungan yang akan kami dengarkan, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan menjadi berkat, menguatkan iman, memberikan penghiburan, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan, keluarga, pekerjaan, rencana, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa dan bekerja menurut waktu serta kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat yang ke-1, Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara yang terkasih, ayat ini sangat tepat untuk renungan kita pagi ini yang berjudul, Kuasa Doa yang Konsisten. Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk berdoa ketika membutuhkan sesuatu, Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Mengapa? Karena doa bukan sekadar cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, doa adalah cara kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa dan berharap jawaban Tuhan datang dengan cepat. Kita berdoa untuk keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, masa depan, dan berbagai pergumulan lainnya. Namun ketika beberapa hari, beberapa minggu, bahkan mungkin sudah lama kita berdoa dan belum melihat perubahan, hati kita bisa mulai lelah. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memahami seluruh rencananya sebelum kita percaya kepadanya. Tuhan hanya mengajarkan kita untuk terus datang kepadanya. 1. Doa yang konsisten menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita terus berdoa meskipun belum melihat jawaban, sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepadamu. Mungkin keadaan belum berubah, masalah masih ada. Pintu yang kita harapkan belum terbuka, tetapi kita tetap berdoa. Itulah iman. Iman bukan berarti kita selalu melihat jalan di depan. Iman berarti kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum mengetahui apa yang akan terjadi. Saudara, mungkin pagi ini ada sesuatu yang sudah lama saudara doakan. Jangan berhenti, jangan menganggap Tuhan diam, bisa jadi Tuhan sedang bekerja dengan cara yang belum kita mengerti. 2. Doa yang konsisten menguatkan hati kita. Seringkali kita berpikir bahwa doa harus mengubah keadaan terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya, doa juga mengubah hati kita. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, hati yang gelisah mendapatkan ketenangan. Ketika kita berdoa, kita belajar bahwa kita tidak harus memikul semua beban sendirian. Ada Tuhan yang bersedia menolong dan menopang kita. Karena itu, ketika menghadapi masalah, jangan hanya bertanya, bagaimana saya menyelesaikan semuanya? Cobalah datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup berjalan sendiri, tolong saya, berikan saya kekuatan dan tuntun langkah saya.
Doa seperti itulah yang membuat kita tetap kuat. 3. Jangan mengukur kuasa doa hanya dari seberapa cepat jawaban datang. Ini adalah hal yang penting. Terkadang kita berpikir bahwa doa yang berhasil adalah doa yang langsung mendapatkan apa yang kita minta. Padahal tidak selalu demikian. Ada kalanya Tuhan menjawab, "Ya." Ada kalanya Tuhan menjawab, "Tunggu." Dan ada kalanya Tuhan menjawab, "Tidak," karena Dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Ketika jawaban belum datang, bukan berarti doa kita tidak didengar. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, dan Tuhan bekerja menurut waktunya. Bayangkan seorang anak kecil meminta sesuatu kepada ayahnya. Sang ayah mungkin tidak langsung memberikan apa yang diminta, bukan karena sang ayah tidak mendengar, tetapi karena sang ayah tahu kapan waktu yang tepat dan apa yang terbaik bagi anaknya. Demikian juga dengan Tuhan, kita melihat hari ini. Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, tetaplah percaya kepadanya. 4. Konsistensi dalam doa membentuk kehidupan kita. Saudara yang terkasih, jangan menjadikan doa hanya sebagai kegiatan ketika kita sedang mengalami masalah. Jadikan doa sebagai gaya hidup. Bangun pagi, berdoa. Sebelum bekerja, berdoa. Ketika mengambil keputusan, berdoa. Ketika menghadapi masalah, berdoa. Ketika mendapatkan berkat, berdoa dan mengucap syukur. Bahkan ketika tidak tahu harus berkata apa, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sederhana. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang indah, Tuhan melihat hati kita. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang mau datang kepadanya. 5. Doa mengajarkan kita untuk tidak menyerah. Ada banyak orang yang berhenti berdoa bukan karena Tuhan tidak baik, tetapi karena mereka merasa terlalu lama menunggu. Mungkin kita pernah berada di posisi itu, sudah berdoa, sudah berharap, sudah menunggu, tetapi keadaan masih sama. Namun Lukas 18 ayat 1 mengingatkan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya, jangan biarkan penantian membuat kita kehilangan iman. Jangan biarkan masalah membuat kita menjauh dari Tuhan. Justru ketika keadaan semakin sulit, datanglah semakin dekat kepadanya. Ketika air mata jatuh, berdoalah. Ketika hati kecewa, berdoalah. Ketika tidak mengerti jalan Tuhan, berdoalah. Dan ketika sukacita memenuhi hati, jangan lupa berdoa untuk mengucap syukur. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita belum melihat jawaban dari doa yang selama ini kita naikkan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Apa yang bagi kita terlihat sebagai penundaan, bisa jadi sedang menjadi proses persiapan. Apa yang kita anggap sebagai jalan buntu, bisa menjadi jalan menuju sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Dan apa yang kita pikir sebagai akhir, mungkin justru menjadi awal dari karya Tuhan yang baru. Karena itu, jangan berhenti berdoa, mari kita belajar memiliki kehidupan doa yang konsisten. Bukan hanya ketika membutuhkan pertolongan, tetapi setiap hari. Bukan hanya ketika hati sedang kuat, tetapi juga ketika hati sedang lemah. Bukan hanya ketika kita mengerti rencana Tuhan, tetapi juga ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Sebab Tuhan mendengar doa anak-anaknya, dan pada waktunya yang terbaik, Dia akan menyatakan kehendaknya. Kiranya mulai pagi ini, kita memiliki satu komitmen sederhana. Apapun yang terjadi hari ini, saya tidak akan berhenti berdoa. Karena mungkin keadaan belum berubah, tetapi ketika kita terus datang kepada Tuhan, hati kita sedang dikuatkan, iman kita sedang dibentuk, dan hubungan kita dengan Tuhan sedang diperdalam. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita kembali merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu kuasa doa yang konsisten. Kita semua tahu bahwa doa itu penting. Kita tahu bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita juga tahu bahwa ketika menghadapi masalah, kita harus datang kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita tetap berdoa ketika jawaban Tuhan belum datang? Apakah kita tetap berdoa ketika keadaan belum berubah?
Apakah kita tetap berdoa ketika apa yang kita harapkan tidak kunjung terjadi? Dan apakah kita tetap percaya ketika Tuhan seolah-olah diam? Disinilah konsistensi dalam doa diuji. Sebab berdoa 1 atau 2 kali mungkin mudah. Tetapi terus berdoa ketika kita harus menunggu, ketika kita kecewa, ketika kita lelah, dan ketika kita belum melihat hasil, itulah yang membutuhkan iman. Dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengajarkan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan baik-baik perkataan ini, selalu berdoa, dan tidak jemu-jemu. Artinya, kehidupan doa tidak boleh bergantung pada keadaan. Ketika hidup kita baik, kita berdoa, ketika hidup kita sedang sulit, kita juga berdoa. Ketika doa kita dijawab, kita berdoa, ketika kita masih menunggu, kita pun tetap berdoa. Karena doa bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu dari Tuhan, doa adalah tentang tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Doa bukan jalan terakhir, seringkali tanpa sadar kita menjadikan doa sebagai pilihan terakhir. Kita mencoba segala cara terlebih dahulu, kita mengandalkan kemampuan sendiri. Kita meminta pertolongan manusia, kita mencari berbagai jalan. Barulah ketika semuanya tidak berhasil, kita berkata, "Sekarang saya hanya bisa berdoa." Padahal seharusnya doa bukan pilihan terakhir. Doa harus menjadi langkah pertama. Sebelum mengambil keputusan, berdoa. Sebelum memulai pekerjaan, berdoa. Sebelum menghadapi persoalan keluarga, berdoa. Ketika mendapatkan kesempatan baru, berdoa. Ketika hati sedang bingung, berdoa. Ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, berdoa. Mengapa? Karena melalui doa kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita mungkin memiliki pengetahuan, kita mungkin memiliki pengalaman, kita mungkin memiliki kemampuan, tetapi kita tetap membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi 1 jam lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sore nanti. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu satu hal, Tuhan sudah ada di sana sebelum kita sampai di sana. Karena itu, kita dapat menyerahkan hari ini kepadanya melalui doa. Konsisten bukan berarti tidak pernah lelah, saudara yang terkasih. Mungkin ada yang berpikir, saya sudah berdoa lama sekali, saya sudah lelah. Kalau saudara pernah merasa seperti itu, ketahuilah bahwa Tuhan memahami kelemahan kita. Menjadi konsisten dalam doa bukan berarti kita tidak pernah merasa lelah. Konsisten berarti kita tetap kembali kepada Tuhan meskipun kita sedang lelah. Ada hari ketika kita berdoa dengan penuh semangat. Ada hari ketika kita hanya mampu berkata, "Tuhan, tolong saya." Ada hari ketika kita bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Tidak perlu menunggu hati menjadi sempurna. Tidak perlu menunggu masalah selesai, datanglah kepada Tuhan dalam keadaan apa adanya. Ketika hati kita hancur, datang kepada Tuhan. Ketika kita kecewa, datang kepada Tuhan. Ketika kita takut, datang kepada Tuhan. Ketika kita bingung, datang kepada Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang hebat, Tuhan melihat hati yang datang kepadanya. Jangan berhenti hanya karena jawaban belum terlihat. Salah satu alasan terbesar manusia berhenti berdoa adalah karena mereka tidak melihat jawaban. Kita sudah berdoa untuk keluarga, kita sudah berdoa untuk pekerjaan, kita sudah berdoa untuk masa depan, kita sudah berdoa agar sebuah masalah diselesaikan. Tetapi hari demi hari berlalu dan sepertinya tidak ada perubahan. Kemudian kita mulai berpikir, mungkin Tuhan tidak mendengar. Mungkin Tuhan tidak peduli. Mungkin doa saya tidak ada gunanya. Tetapi saudara, jangan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan apa yang sedang kita lihat. Kita melihat keadaan, Tuhan melihat keseluruhan cerita. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat kemarin, hari ini, dan hari esok. Kita melihat pintu yang tertutup, Tuhan mungkin sedang melihat jalan lain yang belum kita ketahui. Kita melihat penundaan, Tuhan mungkin sedang mempersiapkan sesuatu. Karena itu, jangan berhenti hanya karena jawaban belum terlihat.
Ada doa yang Tuhan jawab dengan segera, ada doa yang membutuhkan waktu. Dan ada doa yang jawabannya datang dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya. Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak melihat. Bayangkan sebuah benih yang ditanam di dalam tanah. Setelah ditanam, kita tidak langsung melihat pohon. Hari pertama tidak ada perubahan, hari kedua mungkin masih sama. Hari ketiga juga tidak terlihat apa-apa, tetapi apakah itu berarti tidak ada proses? Tidak, di bawah tanah, sesuatu sedang terjadi, akar mulai tumbuh. Benih mulai berubah, proses kehidupan sedang berlangsung meskipun mata kita belum melihatnya. Demikian juga dengan doa, terkadang kita berdoa dan tidak melihat perubahan apapun. Tetapi jangan langsung berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Ada pekerjaan Tuhan yang berlangsung di tempat yang tidak bisa kita lihat. Ada hati yang sedang Tuhan ubahkan, ada keadaan yang sedang Tuhan persiapkan. Ada pintu yang sedang Tuhan atur, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar kehidupan kita. Karena itu, jangan berhenti berdoa hanya karena kita belum melihat hasilnya. Doa mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita sering datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan. Tuhan, ubah keadaan saya. Tuhan, berikan pekerjaan. Tuhan, selesaikan masalah saya. Tuhan, pulihkan keluarga saya. Tuhan, buka jalan untuk saya. Semua itu boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan menggunakan doa untuk mengubah kita terlebih dahulu. Kita berdoa meminta kesabaran, lalu Tuhan memberikan proses yang mengajarkan kita bersabar. Kita berdoa meminta iman yang kuat, lalu Tuhan mengizinkan kita melewati keadaan yang membuat kita belajar percaya. Kita berdoa meminta hikmat, lalu Tuhan membawa kita kepada situasi yang mengharuskan kita belajar mengambil keputusan. Jadi jangan heran ketika setelah berdoa, proses kehidupan masih berlangsung. Mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar mengubah keadaan. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang memperkuat iman kita. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bergantung kepadanya. Konsistensi dalam doa membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, coba bayangkan hubungan antara seorang anak dan ayahnya. Seorang anak tidak datang kepada ayahnya hanya ketika membutuhkan uang. Dia berbicara ketika senang, dia berbicara ketika takut. Dia bercerita ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Dia juga datang ketika sedang mengalami masalah. Mengapa? Karena hubungan mereka bukan sekadar transaksi, demikian juga dengan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan sesuatu. Datanglah juga untuk mengucap syukur, datanglah untuk memuji. Datanglah untuk mendengarkan firman-Nya, datanglah untuk menyerahkan hidup. Datanglah hanya karena kita ingin dekat dengannya. Itulah kehidupan doa yang sehat, doa bukan sekadar, Tuhan, berikan saya ini, Tuhan, lakukan itu. Tetapi juga, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup saya? Tuhan, tuntun saya, Tuhan, bentuk saya, Tuhan, ajar saya percaya. Ketika doa kita berubah dari sekadar meminta menjadi hubungan, kita akan mengalami kedalaman yang berbeda bersama Tuhan. Bangun kebiasaan doa yang sederhana. Mungkin ada yang berkata, saya ingin berdoa dengan konsisten, tetapi saya sulit mempertahankannya. Mulailah dengan sederhana, tidak harus langsung berdoa 1 jam. Mulailah dengan beberapa menit setiap pagi, ketika bangun tidur, sebelum menyentuh kesibukan hari ini, katakan, Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, pimpin saya hari ini. Sebelum bekerja, Tuhan, berikan saya hikmat dan kekuatan. Ketika menghadapi masalah, Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana, tolong tuntun saya. Ketika mendapatkan berkat, Tuhan, terima kasih. Dan sebelum tidur, Tuhan, saya serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Doa yang sederhana tetapi dilakukan dengan konsisten dapat membentuk kehidupan rohani kita. Jangan mengejar doa yang panjang tetapi kehilangan hubungan dengan Tuhan.
Yang Tuhan lihat bukan hanya berapa lama kita berdoa, tetapi ketulusan hati ketika kita datang kepadanya. Jangan membandingkan perjalanan doa kita dengan orang lain. Kadang-kadang kita melihat orang lain mendapatkan apa yang mereka doakan. Kita melihat kehidupan mereka seolah-olah berjalan lancar. Kemudian kita bertanya, mengapa doa mereka seperti cepat dijawab, sedangkan saya masih menunggu? Saudara, jangan bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Tuhan memiliki waktu yang berbeda untuk setiap orang. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang lain tidak menentukan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya, mungkin perjalananmu lebih panjang, mungkin prosesmu lebih berat, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan mengetahui waktunya, dan ketika waktunya tiba, kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Jadikan doa sebagai napas kehidupan saudara yang terkasih. Kita tidak hanya bernapas ketika sedang menghadapi masalah. Kita bernapas setiap saat, demikian juga seharusnya dengan doa. Doa bukan kegiatan sesekali, doa adalah bagian dari kehidupan. Ketika kita menjadikan doa sebagai kebiasaan, kita akan belajar menghadapi kehidupan dengan cara yang berbeda. Kita tidak mudah panik, kita tidak cepat menyerah. Kita tidak mudah dikuasai ketakutan. Bukan karena masalah kita selalu kecil, tetapi karena kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Ketika badai datang, kita tahu kepada siapa harus berlari. Ketika pintu tertutup, kita tahu kepada siapa harus meminta petunjuk. Ketika hati kita terluka, kita tahu kepada siapa harus mencurahkan isi hati. Dan ketika berkat datang, kita tahu kepada siapa harus mengucap syukur. Itulah kuasa doa yang konsisten. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin pagi ini ada satu doa yang sudah lama saudara naikkan. Mungkin saudara sudah mulai lelah, mungkin saudara mulai kehilangan harapan. Mungkin saudara bertanya kapan Tuhan akan menjawab. Saya ingin mengingatkan saudara pagi ini, jangan berhenti berdoa. Bukan karena kita tahu kapan jawabannya akan datang, tetapi karena kita tahu kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Tuhan yang melihat air mata kita, Tuhan yang mengetahui kebutuhan kita. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jika hari ini jawaban belum datang, tetaplah berdoa. Jika keadaan belum berubah, tetaplah berdoa. Jika hati sedang lelah, tetaplah berdoa. Jika kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetaplah berdoa. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, jangan lupa untuk kembali mengucap syukur. Mari kita tanamkan dalam hati satu kalimat sederhana. Saya tidak akan berhenti berdoa hanya karena saya belum melihat jawabannya. Sebab iman bukan hanya percaya ketika kita melihat. Iman adalah tetap percaya ketika kita belum melihat. Mari kita jalani hari ini dengan hati yang tenang. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, serahkan keluarga kita, serahkan pekerjaan kita, serahkan rencana kita, serahkan masa depan kita. Dan teruslah membawa semuanya dalam doa, karena ketika kita berdoa, kita sedang berkata, Tuhan, saya mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya Engkau memegang hidup saya. Kiranya pagi ini kita kembali memiliki semangat untuk berdoa. Bukan hanya sekali, bukan hanya ketika membutuhkan pertolongan, tetapi setiap hari, dengan tekun, dengan sabar, dengan iman, dan dengan hati yang percaya. Tetaplah berdoa, jangan menyerah. Tuhan sedang bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan iman kita, dan menyertai setiap langkah kita sepanjang hari ini. Saudara yang terkasih, untuk memahami lebih dalam tentang kuasa doa yang konsisten, pagi ini mari kita melihat sebuah kisah sederhana tentang seorang ibu bernama Maria. Maria adalah seorang ibu yang menjalani kehidupannya dengan sederhana. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaannya, ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Ia tidak memiliki banyak harta, rumahnya sederhana, pekerjaannya juga tidak selalu memberikan penghasilan yang cukup. Tetapi satu hal yang selalu ia jaga adalah hubungannya dengan Tuhan.
Setiap pagi Maria berdoa, "Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan. Pimpin saya hari ini, jaga keluarga saya dan berikan saya kekuatan untuk menjalani semua yang harus saya lakukan." Doanya sederhana, tidak panjang, tidak menggunakan kata-kata yang rumit. Tetapi Maria melakukannya setiap hari. Namun suatu hari, kehidupan Maria mulai menghadapi masalah. Suaminya kehilangan pekerjaan, penghasilan keluarga menjadi berkurang drastis. Tagihan mulai menumpuk, kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Maria mulai merasa takut. Suatu malam, ketika anak-anaknya sudah tidur, Maria duduk sendirian di ruang kecil rumahnya. Ia melihat beberapa lembar tagihan yang ada di atas meja. Ia menarik napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hatinya muncul pertanyaan, bagaimana kami akan melewati semua ini? Malam itu Maria berlutut, ia berdoa lebih lama dari biasanya. "Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Saya tidak tahu harus berbuat apa, saya hanya bisa menyerahkan semuanya kepadamu. Tolong keluarga kami." Setelah berdoa, masalahnya belum selesai. Keesokan harinya, tagihan masih ada. Suaminya masih belum mendapatkan pekerjaan, keadaan belum berubah. Tetapi Maria memilih untuk tetap berdoa. Hari berikutnya ia berdoa lagi. Dan hari berikutnya lagi, tidak ada keajaiban yang langsung terlihat. Tidak ada uang tiba-tiba muncul, tidak ada pekerjaan baru yang langsung datang. Tetapi setiap kali Maria berdoa, hatinya menjadi sedikit lebih tenang. Ia mulai berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bangun pagi, berarti Tuhan masih mempunyai tujuan dalam hidup saya." Maria kemudian mulai melakukan apa yang bisa ia lakukan. Ia tidak hanya berdoa dan diam, ia mulai membuat makanan sederhana untuk dijual kepada tetangga. Pagi-pagi sekali ia memasak, setelah itu ia menawarkan dagangannya. Hasilnya memang tidak besar, hari pertama hanya terjual beberapa bungkus. Hari kedua juga tidak banyak, tetapi Maria tidak menyerah. Sebelum berjualan, ia berdoa, "Tuhan, berkatilah pekerjaan kecil ini. Kalau ini adalah jalan yang Engkau buka, berikan saya kekuatan untuk menjalaninya." Hari demi hari berlalu, beberapa minggu kemudian, makanan yang dijual Maria mulai dikenal. Tetangga mulai memesan, kemudian ada orang yang memesan dalam jumlah lebih banyak untuk sebuah acara. Maria mulai mendapatkan penghasilan tambahan. Sementara itu, suaminya juga terus mencari pekerjaan. Suatu pagi, setelah sekian lama mencari, suaminya mendapatkan panggilan dari sebuah perusahaan. Ia mengikuti wawancara, beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Ia diterima bekerja. Maria menangis, bukan hanya karena masalah ekonomi mereka mulai membaik, tetapi karena ia mengingat semua malam ketika ia menangis dalam doa. Ia teringat hari-hari ketika tidak ada jawaban, ia teringat bagaimana ia hampir menyerah. Dan saat itu Maria menyadari sesuatu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jawaban Tuhan memang tidak datang seperti yang ia bayangkan. Tuhan tidak langsung menghilangkan masalahnya, Tuhan justru memberikan kekuatan kepadanya untuk melewati proses tersebut. Tuhan membuka jalan sedikit demi sedikit, melalui pekerjaan kecil yang ia mulai. Melalui orang-orang yang membeli dagangannya, melalui kesempatan kerja yang akhirnya diterima suaminya. Dan melalui kekuatan yang Tuhan berikan setiap hari. Suatu malam, Maria kembali duduk di tempat yang sama. Tempat di mana beberapa minggu sebelumnya ia menangis karena ketakutan. Tetapi malam itu suasananya berbeda, ia kembali berlutut. Namun kali ini bukan untuk meminta pertolongan, ia berdoa mengucap syukur. "Tuhan, sekarang saya mengerti, ketika saya merasa Engkau diam, ternyata Engkau sedang bekerja, ketika saya merasa tidak ada jalan, ternyata Engkau sedang membuka jalan sedikit demi sedikit." Maria tersenyum sambil mengusap air matanya. Ia belajar bahwa kuasa doa bukan hanya terlihat dari seberapa cepat Tuhan mengubah keadaan, tetapi juga dari bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati keadaan. Saudara yang terkasih, mungkin kisah Maria juga menggambarkan kehidupan kita.
Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah keuangan. Ada yang sedang mendoakan keluarganya, ada yang sedang menunggu pekerjaan. Ada yang sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Ada yang sedang menantikan kesembuhan, ada yang sedang berdoa untuk masa depan anak-anak. Atau mungkin ada doa pribadi yang selama ini hanya kita dan Tuhan yang mengetahuinya. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta, kita sudah menangis. Tetapi jawabannya belum terlihat, dan mungkin hari ini kita mulai lelah. Saudara, jangan berhenti, ingatlah kisah Maria, ia tidak melihat perubahan pada hari pertama. Ia tidak melihat jawaban pada hari kedua, tetapi ia tetap berdoa. Dan sambil berdoa, ia tetap melakukan bagian yang bisa ia lakukan. Ini adalah hal penting yang perlu kita pahami. Doa bukan alasan untuk berhenti berusaha. Doa memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan hasil kepada Tuhan, tetapi kita tetap melakukan bagian kita dengan setia. Jika kita sedang mencari pekerjaan, teruslah berusaha dan teruslah berdoa. Jika kita sedang membangun usaha, teruslah bekerja dengan jujur dan teruslah berdoa. Jika kita sedang menghadapi masalah keluarga, teruslah mengasihi, belajar mengampuni, dan teruslah berdoa. Jika kita sedang menunggu sesuatu dari Tuhan, jangan hanya melihat pintu yang belum terbuka. Lihatlah juga kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus berjalan. Ada kalanya Tuhan mengubah keadaan kita, tetapi ada kalanya Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita. Kita meminta Tuhan menghilangkan ketakutan, Tuhan mengajarkan kita percaya. Kita meminta Tuhan menghilangkan masalah, Tuhan memberikan kita hikmat untuk menghadapinya. Kita meminta Tuhan membuka jalan, Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar menunggu waktunya. Dan seringkali, setelah melewati proses itu, kita baru menyadari bahwa Tuhan ternyata selalu bersama kita. Saudara yang terkasih, jangan menilai kasih Tuhan hanya berdasarkan keadaan hari ini. Hari ini mungkin berat, tetapi perjalanan kita belum selesai. Hari ini mungkin penuh air mata, tetapi Tuhan masih memegang masa depan kita. Hari ini mungkin pintu belum terbuka, tetapi bukan berarti tidak akan pernah terbuka. Karena itu, teruslah berdoa. Mungkin doa yang kita naikkan pagi ini adalah doa yang sama dengan kemarin. Tidak apa-apa, datanglah kembali kepada Tuhan, katakan kepadanya, Tuhan, saya masih menunggu. Tuhan, saya masih percaya. Tuhan, saya belum melihat jawabannya, tetapi saya tidak mau meninggalkan-Mu. Itulah doa yang konsisten, bukan doa dari orang yang tidak pernah merasa lelah. Tetapi doa dari seseorang yang tetap kembali kepada Tuhan setiap kali merasa lelah. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita akan berkata seperti Maria. Ternyata Tuhan tidak pernah diam, ternyata selama ini Tuhan sedang bekerja. Saudara, jika hari ini ada doa yang belum terjawab, jangan menyerah. Jika hari ini hati saudara sedang lemah, datanglah kepada Tuhan. Jika air mata masih jatuh, biarlah air mata itu menjadi bagian dari doa kita. Tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, datanglah apa adanya. Tuhan mengetahui hati kita, Tuhan mengetahui pergumulan kita. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan, dan Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita. Maka pagi ini, mari kita membuat sebuah komitmen sederhana. Saya akan tetap berdoa, saya akan tetap percaya. Saya akan tetap berharap, saya akan tetap melakukan bagian saya. Dan saya akan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan jawaban itu datang, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu setia. Kiranya kisah ini mengingatkan kita bahwa terkadang mukjizat bukanlah ketika masalah hilang dalam sekejap. Terkadang mukjizat adalah ketika Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bangun setiap pagi, melangkah lagi, mencoba lagi, berdoa lagi, dan percaya lagi. Jadi, jangan berhenti, berdoalah hari ini, berdoalah besok, dan teruslah berdoa. Sebab mungkin saat kita merasa tidak ada yang berubah,
Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita lihat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita memahami tentang kuasa doa yang konsisten, sekarang mari kita belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Doa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan ketika sedang mengalami masalah. Doa seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. 1. Mulailah hari dengan doa. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah membangun kebiasaan berdoa setiap pagi. Sebelum memegang pekerjaan, sebelum memikirkan berbagai masalah, sebelum menjalani kesibukan, luangkan waktu beberapa menit untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu doa yang panjang, kita bisa berkata, "Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, saya menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, pimpin pikiran saya, perkataan saya, pekerjaan saya, dan setiap keputusan yang akan saya ambil." Doa sederhana seperti ini mengingatkan kita bahwa hari yang kita jalani adalah pemberian Tuhan. 2. Berdoa sebelum mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menghadapi banyak keputusan. Ada keputusan tentang pekerjaan, keuangan, keluarga, pertemanan, bahkan keputusan-keputusan kecil yang mungkin menurut kita tidak terlalu penting. Jangan selalu mengandalkan pemikiran sendiri, belajarlah berkata, "Tuhan, berikan saya hikmat, jangan biarkan saya mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan saya, tunjukkan jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu." Dengan berdoa sebelum mengambil keputusan, kita belajar melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. 3. Ketika masalah datang, jangan panik, berdoalah. Ini mungkin salah satu penerapan yang paling penting. Ketika masalah datang, reaksi pertama kita seringkali adalah panik. Kita langsung memikirkan kemungkinan terburuk, kita bertanya kepada banyak orang. Kita mencoba mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri. Mulai hari ini, mari ubah kebiasaan itu. Ketika masalah datang, berhenti sejenak dan berdoalah. Bukan berarti kita tidak boleh mencari solusi, kita tetap harus bertindak. Tetapi sebelum bertindak, bawa masalah itu kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, saya sedang menghadapi masalah ini, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Berikan saya ketenangan, hikmat, dan kekuatan untuk mengambil langkah yang benar." Doa membuat kita belajar menghadapi masalah dengan iman, bukan hanya dengan ketakutan. 4. Tetap berdoa ketika jawaban belum datang. Inilah bagian yang sering kali paling sulit. Kita mudah berdoa ketika kita melihat hasil. Tetapi bagaimana ketika kita sudah berdoa berulang kali dan belum melihat perubahan? Tetaplah berdoa. Mungkin kita sedang mendoakan keluarga. Mungkin sedang menunggu pekerjaan. Mungkin sedang berdoa untuk masa depan. Mungkin ada masalah yang sudah lama kita bawa kepada Tuhan. Jangan berhenti hanya karena jawaban belum terlihat. Ingatlah bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tugas kita adalah percaya dan terus datang kepadanya. 5. Jadikan doa sebagai ucapan syukur. Jangan hanya berdoa ketika membutuhkan pertolongan. Ketika Tuhan memberikan berkat, jangan lupa mengucap syukur. Bangun pagi dan masih diberikan kesehatan, bersyukurlah. Mendapatkan pekerjaan, bersyukurlah. Keluarga masih bersama, bersyukurlah. Mendapatkan pertolongan dalam kesulitan, bersyukurlah. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, kita dapat berkata, "Terima kasih Tuhan." Hati yang belajar bersyukur akan lebih mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. 6. Doakan orang lain. Doa yang konsisten bukan hanya tentang kebutuhan pribadi. Mulailah mendoakan orang lain, doakan pasangan, doakan anak-anak, doakan orang tua, doakan saudara, doakan teman, doakan orang yang sedang mengalami kesulitan, bahkan doakan orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Ketika kita mendoakan orang lain, hati kita belajar untuk tidak hanya berpusat kepada diri sendiri. Kita belajar mengasihi sebagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. 7.
Tetap lakukan bagian kita setelah berdoa saudara yang terkasih. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Berdoa bukan berarti berhenti berusaha. Jika kita berdoa meminta pekerjaan, kita juga harus mencari pekerjaan. Jika kita berdoa agar usaha diberkati, kita harus bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Jika kita berdoa agar keluarga harmonis, kita juga harus belajar mengasihi, mendengarkan, meminta maaf, dan mengampuni. Jika kita berdoa agar hidup kita berubah, kita juga harus bersedia mengubah kebiasaan yang tidak baik. Doa membawa kita kepada Tuhan, dan setelah berdoa, kita melangkah dengan iman. 8. Tutup hari dengan doa. Selain memulai hari dengan doa, biasakan juga mengakhiri hari dengan doa. Sebelum tidur, ambillah beberapa menit, ingat kembali perjalanan hari ini. Ucapkan syukur atas pertolongan Tuhan, akui kesalahan kita, serahkan kekhawatiran kita, dan serahkan hari esok kepada Tuhan. Kita bisa berkata, "Tuhan, terima kasih karena Engkau menyertai saya hari ini. Ampuni kesalahan saya. Semua yang belum selesai saya serahkan kepadamu. Jagalah saya dan keluarga saya malam ini. Biarlah saya dapat beristirahat dalam damai-Mu." Dengan demikian, hidup kita dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak bisa langsung mengubah seluruh kehidupan kita hari ini. Tetapi kita bisa memulai dari satu kebiasaan sederhana. Berdoalah setiap hari, ketika senang, berdoa, ketika sedih, berdoa. Ketika berhasil, berdoa, ketika gagal, berdoa, ketika mengerti, berdoa. Ketika tidak mengerti, berdoa, ketika melihat jalan terbuka, bersyukurlah. Ketika jalan tertutup, tetaplah percaya, karena doa yang konsisten bukan hanya mengubah keadaan yang kita hadapi, tetapi juga membentuk hati kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Jadi mulai pagi ini, jangan tunggu sampai masalah datang untuk berdoa. Jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita, sebab kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan, berdoalah dengan tekun. Berjalanlah dengan iman, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu, dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sampailah kita di penghujung renungan pagi kita hari ini dengan tema, kuasa doa yang konsisten. Dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kita belajar bahwa doa bukan sekadar kata-kata yang kita ucapkan ketika sedang membutuhkan pertolongan. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita datang kepadanya dengan segala keadaan kita. Ketika hati kita bersukacita, kita berdoa. Ketika hati kita terluka, kita berdoa. Ketika kita memiliki jawaban, kita bersyukur. Ketika kita belum mendapatkan jawaban, kita tetap percaya. Firman Tuhan dalam Lukas 18:1 mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Artinya, jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban Tuhan belum terlihat. Mungkin hari ini ada doa yang sudah lama saudara panjatkan. Mungkin saudara sedang menunggu sebuah perubahan. Mungkin saudara sedang berdoa untuk keluarga, pekerjaan, keuangan, masa depan, atau pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Jika sampai hari ini jawabannya belum datang, jangan berpikir bahwa Tuhan melupakan saudara. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, dan Tuhan tetap bekerja. Kita mungkin tidak melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, tetapi kita dapat memilih untuk tetap percaya. Ingatlah, konsistensi dalam doa bukan berarti kita tidak pernah merasa lelah. Konsisten berarti ketika kita lelah, kita tetap kembali kepada Tuhan. Ketika kita jatuh, kita kembali berdoa. Ketika kita kecewa, kita kembali berharap. Ketika kita tidak mengerti, kita tetap percaya. Dan ketika jalan terasa panjang, kita terus berjalan bersama Tuhan. Saudara yang terkasih, mulai hari ini mari kita jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita. Awali pagi dengan doa, bawa setiap keputusan kepada Tuhan. Ketika masalah datang, berdoalah.
ketika mendapatkan berkat, bersyukurlah. Dan sebelum menutup hari, kembali serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu, datanglah kepada Tuhan karena kita mengasihinya dan ingin hidup dekat dengannya. Sebab pada akhirnya, jawaban terbesar dari doa bukan hanya ketika keadaan berubah sesuai keinginan kita. Jawaban terbesar adalah ketika hati kita menjadi semakin kuat, iman kita semakin teguh, dan kita semakin mengenal Tuhan di tengah setiap proses kehidupan. Maka pagi ini, mari kita tanamkan satu kalimat dalam hati. Saya tidak akan berhenti berdoa, karena saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan takut. Apapun yang belum kita mengerti, jangan menyerah. Apapun yang masih kita nantikan, tetaplah berharap. Bawalah semuanya dalam doa, karena kita memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memegang masa depan kita. Kiranya setelah renungan ini, kita tidak hanya menjadi orang yang tahu pentingnya doa, tetapi menjadi pribadi yang tekun berdoa, konsisten mencari Tuhan, dan tetap percaya meskipun belum melihat jawabannya. Mari jalani hari ini dengan iman, berdoalah, percayalah, dan serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik, Tuhan punya cara yang terbaik, dan Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Kiranya damai sejahtera, kekuatan, dan penyertaan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita kembali menenangkan hati. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Jangan ada kekhawatiran yang kita simpan sendiri. Jangan ada pergumulan yang kita pikir terlalu berat untuk disampaikan kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa yang kita naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita tundukkan kepala, tenangkan hati, dan bersama-sama kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih dan setia, pagi ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih karena melalui renungan tentang kuasa doa yang konsisten, Engkau kembali mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang kami mudah menyerah ketika doa kami belum mendapatkan jawaban. Terkadang kami merasa lelah menunggu, terkadang kami melihat keadaan dan berpikir bahwa tidak ada perubahan. Ampunilah kami, Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki iman yang tetap teguh. Ajarlah kami untuk tetap berdoa ketika keadaan belum berubah. Ajarlah kami untuk tetap percaya ketika jawaban belum terlihat. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau mengetahui setiap air mata kami. Engkau memahami setiap pergumulan yang tidak mampu kami ceritakan kepada orang lain. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan rencana kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan usaha kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tetapi kami percaya Engkau sudah terlebih dahulu berjalan bersama kami. Jika hari ini kami menghadapi masalah, berikanlah kami hikmat. Jika kami menghadapi tekanan, berikanlah kami kekuatan. Jika kami menghadapi kekecewaan, berikanlah kami penghiburan. Jika kami menghadapi ketakutan, teguhkanlah hati kami. Dan jika kami mendapatkan berkat, ajarlah kami untuk selalu mengingat-Mu dan mengucap syukur. Tuhan, mampukan kami untuk menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kami setiap hari. Bukan hanya ketika kami membutuhkan pertolongan, tetapi juga ketika kami bersuka cita. Bukan hanya ketika kami sedang menghadapi masalah, tetapi juga ketika hidup kami berjalan dengan baik. Biarlah doa menjadi tempat kami datang kepadamu, mencurahkan isi hati, menerima kekuatan, dan semakin mengenal kehendak-Mu. Kami percaya, Tuhan,
bahwa waktumu adalah yang terbaik. Kami percaya bahwa caramu lebih sempurna daripada cara kami. Karena itu, kami mau belajar menyerahkan segala sesuatu kepadamu. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi setiap anggota keluarga kami. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Jika ada anggota keluarga kami yang sedang menghadapi masalah, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Jika ada yang sedang bersedih, hiburkanlah. Jika ada yang sedang lemah, kuatkanlah. Jika ada yang sedang kehilangan arah, tuntunlah kembali kepada jalan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, berkatilah kehidupan mereka. Jaga kesehatan dan kekuatan mereka. Balaslah setiap kasih dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kami. Kiranya hari-hari mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dan generasi yang akan datang. Jagalah langkah mereka, lindungi mereka dari pergaulan dan pengaruh yang tidak baik. Berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, tuntun pendidikan, pekerjaan, masa depan, dan setiap cita-cita mereka. Biarlah mereka bertumbuh menjadi pribadi yang mengenal, mengasihi, dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang pagi ini sedang mencari pekerjaan. Bukakanlah pintu kesempatan yang tepat, berikan mereka kekuatan untuk terus berusaha dan jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menjalankan usaha. Berikan hikmat dalam mengelola pekerjaan dan usaha mereka. Jauhkan dari kerugian yang tidak perlu dan tuntunlah setiap langkah mereka agar dilakukan dengan jujur dan benar. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan mereka dan memberikan jalan keluar yang baik. Ajarlah mereka untuk tetap percaya dan bijaksana dalam mengelola apa yang mereka miliki. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan lemah. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Sertai mereka dalam proses pengobatan dan pemulihan. Berikan juga kekuatan kepada keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Tuhan, kami juga mengingat orang-orang yang pagi ini sedang merasa sendirian. Ada yang menangis tanpa diketahui orang lain, ada yang tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi menyimpan pergumulan yang berat di dalam hati. Ada yang sedang kehilangan harapan, ada yang sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tuhan, kiranya mereka merasakan kehadiran-Mu. Biarlah mereka mengetahui bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian. Ulurkan tangan-Mu dan berikan mereka kekuatan untuk menjalani hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap saudara yang sedang mengikuti renungan ini. Engkau mengetahui kebutuhan masing-masing. Mungkin ada doa yang tidak sanggup mereka ucapkan. Mungkin ada pergumulan yang hanya mereka simpan di dalam hati. Tuhan, dengarkanlah doa mereka. Jika sesuai dengan kehendak-Mu, bukakan jalan yang mereka perlukan. Jika mereka harus menunggu, berikan mereka kesabaran. Jika mereka sedang menghadapi proses, berikan mereka kekuatan. Dan dalam segala keadaan, berikan mereka iman untuk tetap percaya kepadamu. Bapa, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya kepadamu. Pimpin setiap langkah kami, jagalah perjalanan kami. Lindungi kami ketika bekerja dan beraktivitas. Jauhkan kami dari kecelakaan, kejahatan, dan segala sesuatu yang dapat mencelakakan kami. Jagalah perkataan kami agar tidak menyakiti orang lain. Jagalah hati kami agar tidak dikuasai kebencian, iri hati, kesombongan, dan kekhawatiran. Berikan kami hati yang penuh kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Dan ketika kami menghadapi berbagai persoalan hari ini, ingatkan kami untuk kembali berdoa. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan sendiri. Biarlah kami selalu mengingat bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami. Bapa yang baik, semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan Engkau bekerja menurut kehendak serta waktu-Mu yang sempurna. Kami tidak mau berhenti berdoa,
kami tidak mau menyerah. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kiranya sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan menyertai setiap langkah kita. Kiranya Tuhan menjaga keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberikan kesehatan, mencukupkan kebutuhan kita, dan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Dan ketika malam nanti kita kembali menutup hari, biarlah kita dapat berkata, "Terima kasih Tuhan, karena sepanjang hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami." Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berharap, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Jalani hari ini bersama Tuhan, dan jangan lupa, apapun yang sedang kita hadapi, bawalah dalam doa. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.